Lu kalau mau dipretelin warga Bintaro itu banyak cuy. Tulus? Parah. Iya. Motoran juga tuh. Oke. Oh, udah motoran. Gojek. Sama mungkin ada momen-momen dari lo kecil SD SMP lo mulai kayak mau berpakaian ganti baju lo udah mulai sendiri. Enggak. Karena Enggak. Gue sampai SMA mah telanjang aja di rumah. di rumah. Iya. Sampai kuliah kok. Iya sampai SMA kelas 3. Oh iya. Iya. Jadi sekarang ketika masih mentah-mentah gini baru kayak gue sebenernya. Jadi kesannya kayak gue takut gitu sama Vincent. Padahal Takut. ih beda. Jujur anggota Kotaro terus bertambah. Kacau. Yang terakhir Kunto Aji. Iya gue baca tuh. Iya, jadi musisi ada 2 tuh di situ tuh. Lu sama dia. Emang iya? Ada Kan lagi lainnya tau. komika. Ada lagi. Oh, ini baru bikin single sih, keluarga artis Mario sama Niki yang judul NPD. Iya bisa itu, dikategorikan musisi juga. Musisi. Bisa. Tapi dalam waktu dekat kita mau buat seragam. Yang bener. Oh yang Iya, itu. kan ya? gue udah share. Iya, gue lihat teaser tuh. Gue mau ngomong nggak enak. Gue kayak anak baru. Bukan anak baru ya, maksudnya kayak gue ketinggalan jauh banget nih gitu. Lo kalau main Tetris tuh yang lain udah level 70, gue baru level 2 gitu. Gak apa-apa. Tapi tetap gue bikinin. Gue nebak aja sih. Lo size Apa? S. Enggak Karena gue juga. katingan luar. Oh. Jadi M-nya masih agak gede. Sebenarnya nggak apa-apa juga sih kan. Oh lo agak-agak loose nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Gue yang apa namanya? Lu apa kalau yang gede banget oversize? Oversize juga nggak Gua apa-apa. Gue mau apa aja. Iya. Minggu depan jadi. Asik. Karena vendor gue Iuran? kurban dulu. Ada iurannya dong. Buset iuran. Enggak sih. Nggak ada. Masa di iuran buat apaan? Ya biar berasa kayak community-nya gotong ya. royongnya, iya gitu. Yang jelas dari semua hobi teman kita, lo kan motor nih. Gue keracunan sepeda jujur. Gue tuh sebenarnya suka ngeliat orang naik sepeda. Cuman kalau gue coba biji gue sakit. Iya sih lo orang kesekian yang ngomong sih. Sakit. Jadi antara biji sama bool tuh sakit. Nggak suka gue kayak di Kemarin- tak konsisten gitu loh, ditonjok-tonjok gitu. Kemarin Gua- yang begitu Abdur komika juga alasan di situ. Iya. Nah, gue yang membuild si Apra nih. Pra, kalau sampai begitu gue garansi ya. Duit kembali ya. Katanya lu harus pakai celana yang khusus. Yang emang khusus ya. Gue Cuman lumayan iri tuh liat Vincent segala pada di Bintaro. Nah dia pakai celana khusus itu nggak busa. Maksud Kayaknya gue kan enggak sih. lembab ya. Maksud gue kalau di double gitu. Iya, Tapi iya, kalau iya. pakai gitu doang, kayak senam. Gak, kita berdiri aja terus gini. Itu BMX dong. Oh, Kalau BMX gue betul. mau. Kalau BMX gue mau tuh. BMX Tempat jatuh-jatuh gitu. tapi agak pegel karena dia agak low kan. Jarak Iya jauh sih Cuman kayaknya. kan oh iya itu harus jarak jauh sih ya. Yang pakai elektrik. Gimana? Bisa. Hah? Bisa. Gimana? Jadi lo Bisa. BMX pakai elektrik, kalau ada trotoar lo ini aja tuh apa namanya? Kalau yang shoot gitu, slide gitu. Curang sih tapi sih. Iya, tapi kan tetap Iya. sepeda. Tapi sepeda lu berarti nggak sama sekali. Gue sempet nyoba, cuman gue lagi ditawarin ini MTB malah. OMTB, mau mountain gua. bike gue tahu sih. Tapi yang downhill ya, yang gitu-gitu. Ban tebel tuh. Iya. Iya. Mainnya shock breaker gitu kan. Biasanya di BSD banyak tuh. Iya, BSD, Track-tracknya. BSD. Cuman takut gue. Takut ketagihan. Enggak. Tagihan terus takut. Itu kan katanya mahal banget ya sepedanya. Ya lumayan. Mahal banget. lumayan. Ya, Oh, sepeda jegel semuanya juga. Mahal banget ya. Sepeda jegel jujur. Gocap. Apa gue bilang? Itu sapi limo 2 tuh. Iya, gue bilang gini Gel. Kacau. Film lo belasan juta yang nonton. Kecil jegel Ya, kecil. 50 juta berarti kayak 500.000 lah. Iya. Buat dia. 500.000 itu. Tapi jegel orangnya menurut gue lumayan bisa pegang duit tuh. Boleh juga tuh kapten kita tuh. Kenapa? Maksudnya mobilnya nggak yang goyang Oh, jegel, boleh tuh dia tuh. dia bukan masalah mobilnya. Misalnya let's say dia pakai apa sih mobil sekarang? Kalau ke nongkrong sih HRV kan? HRV. CRV. CR-V kan, Iya. Honda. Dia Mm-mm. nggak ke mobil, saham. Itu. Sahamnya yang dibeli Honda. Bener. Gue mobilnya mah biasa aja. Sahamnya berapa? Wish. Gitu. Iya dong. Iya benar. Iya dong. Benar. Gitu ya. Pokoknya kalau kita nongkrong di Again Coffee Iya, tempat iya, kita tuh, dia kalau ke kasir selalu gini, bilang sama bos lu ya,
Oh. Berapa persen siap dilepas? Padahal tuh ngomong sama bos itu. Kasir. Kasir. Bener dia main di saham. Saham ya. Saham dia apa beli. Jadi dia bukan apanya ya? Nggak retailnya dia. Iya kan? Dia di balik itu ya. Dia di baliknya. Tapi emang kalau dipikir-pikir lo kayak Mark Zuckerberg, Iya. Bill Gates itu fashionnya sederhana tuh. Iya karena dia perusahaannya yang dibeli. Bener. Kalau kayak lu nih, lo masak rendang, orang-orang nikmatin rendangnya, lo yang masak, males lu makan rendangnya dong. Bener. Males dong kayak rendang ini mah udah gue makan kali, udah gue tahu bikinnya. Bosen. Makanya Jegel tuh low profile dia. Iya, gue perlu tantangan yang lain nih. Itu kalau kata gue sih Udah. teorinya ya. Nggak, tapi lo harus nongkrong lagi. Mau gue lagi ngurusin mak gue. Iya, nanti ya. Nanti Kalau ntar mak udah- gue nongkrong juga dah. Jangan, nggak Lo enak. ketemu sama mak gue dah. Iya, boleh. Mak gue kalau nongkrong, wah kacau. Seru. Kaki satu di depan nongkrongnya, kayak orang Meksiko. Oh iya. Parah, kacau. Anak-anak udah ketemu belum? Belum. Oh boleh tuh. Dia- Nanti aja Warkopoli Bintaro. Boleh ntar gue. Kan yang waktu di mana tuh? Warkopolim yang di Warkopolim. Yang di Panglima Polim. Nyokap gue datang tuh. Oh gitu. Iya ketemu Gofar. Oh gitu. Makan dia enak nih mas nih. Apa nih gitu. Ini Warkopolim mah punya Gofar. Oh nih. yang lu ikut juga? Ada gua. Iya, hari Minggu. Bawa Iya, Fiat iya. gitu-gitu Tahu, gitu tahu. rame-rame gua sama keluarga gua. Nah, gue deket rumah nih sekarang gitu. Iya. Jadi nanti bersamaan dengan adanya World Cup. Jadi kita udah nobar. Oh iya. Pagi kan World Cup itu mulai tanggal 13 Juni sampai akhir Juli. Jadi setiap karena ini berdua Amerika ditayangin ini dari subuh jam 8 pagi ada match, 11 ada match. Jadi Oh enak dong. lo breakfast ke makan siang. Iya. nobar weh. tuh. Pas banget tuh ya. Pas banget. Lo bola Gua dulu main bola SMP SMA gua main bola. tapi ngikutin. Enggak. Karena gue udah berapa kali deh gue ngomong. Gue itu bukan gak suka. Tapi menurut gue ketika gue nonton bola nih di TV, gue gak tahu itu siapa. Jadi kayak, wah ini temen gue tuh suka gila. Zaman dulu kan misalnya Del Piero gitu. Wah Iya. Del Piero, wah Inzaghi. Gue suka, lo tau dari mana sih? Gitu. Jadi gue kalau nonton bola, ini yang lah ini siapa nih? Gitu gue lebih ke ini siapa? Iya. Sedangkan nomor gue gak hafal. Gue cuma nomor 10 doang hafalnya. Siapa 10 paling populer? Del Piero dulu. Del Piero. Oh lu Juve lu ya? Iya Sukanya gue Juve berarti? ya zaman kita dulu kan Juve Itali. Juve terus paling Milan. Brazilan lu tidak? Brazil Iya. ya kan. Ya gitu-gitu. Ya, maksud gue yang oh udah sekarang kesini gue kayak ini siapa ya? Gitu gue gak kenal. Serius Nggak lu? tahu. Jadi Gua nggak lu tahu. misalnya nonton World Cup nih. Lagi nonton Argentina. Misalnya ya Argentina aja gue anggap itu. Oh ini Argentina nih gitu. Enggak, terus misalnya ada satu pemain madep ke kamera ngomong gini, "Dikta, do you know me?" Nah Messi. itu gue baru tahu. Oh Messi, misalnya lu bang Messi. gitu ya. Kan gak kenal Do you maka know gak me, saya. Dikta? Iya, gue langsung gitu. What about me? Kata Ronaldo, "Dikta, do you know us?" Iya. Gue langsung yes. Yes, oke, dia main Yes, lagi tuh, iya. dia main lagi. Kan Warkopoling kan live stream. Bener. Iya kan, live streaming. Kita kayak Kita oh iya. sampai bayar kok buat hak Tahu gue yang itu sampai RT gue komersil. iuran ke gue kan kita deket rumah sama Warkopoling. Bener, iya kan? Gra. Kayak mas buat Warkopoling nih. Oh oke deh. Gue bilang gitu. Gabung sama Parkiran. IPL ya. Dia bilang gitu. Gue kaget pertamanya cuman oh Rico ya udah deh. Jujur baru nyampe tadi deh gini. Untuk parkiran di sana aman kan? Wah. Ternyata area itu menjadi Mantep ya. wilayah lu juga tuh. Iya. Parkiran-parkiran liar. Parli. Kemarin nih ya, gua alhamdulillah nih. Yang apply 11.000. Apaan? Warkopolim. Apply apa? Kan gue buka lamaran. Oh. Karyawan baru. Kemarin gue post kok di feed gue tuh. Yang apply 11.000 email yang masuk dalam durasi 4 hari. Terus kita kurasi jadi 400. Nah mereka pada nangis gini. Kalau Mas Dikta sampai ada pungli gimana ya Mas? Tenang. Kok Mas Dikta? Iya, gue bilangnya lu Oh, yang gitu. lu yang Oh, akan- iya. Lu yang akan menjadi Seleksi kan? Iya. HRD-nya gua kan? Iya. Lu bayangin dari Jabodetabek sama paling jauh dari Semarang apply. 11.000 keterima berapa? Keterima 400. enggak, keterima 50 lah. 50. Berarti sisanya Sisanya enggak diterima. 10.000 berapa? Iya 10.000 sekian. 10.500. Iya. 10.950. Iya. Kemana Dan orang-orang itu? dan itu jujur, karena gue yang posting interviewnya langsung, gue dihujani DM. Bang, kenapa gue nggak diterima bang? Gue padahal, waduh.
Itu baru kelihatan tuh sifat asli manusia ya. Belum ke sholat kan? Iya kan? Oh langsung salat tuh. Berilah. Tapi beberapa gue balas. Maaf kalau belum rezeki, lo gue doain yang terbaik, dapat tempat lebih baik gitu. Harus bilang, Bang, belum tentu kalau keterima itu baik buat lu gitu. Siapa tahu kalau keterima tiba-tiba lo nggak kerasan sakit, malah nyusahin orang tua dan nyusahin orang lain. Pasti dia langsung muhasabah tuh. Muhasabah tuh apa sih artinya? Lupa gue. Muhasabah apa sih? Muhasabah tuh apa sih? Introspeksi kan? Tapi bang, kayaknya timing yang gak tepat sih kalau kayak gitu. Karena jujur ada yang curhat punya kebutuhan kayak di rumahnya lagi listriknya apa. Di capturein gue. Oh iya? Iya. Ya makanya gue doakan yang terbaik. Ya kita doakan lah ya 10.950 orang itu menemukan jalan terbaik. Iya kan? Yang tidak diterima ya? Iya, tidak terima. Yang 50 semoga tidak jumawa dan arogan. Tidak arogan, ya kan? Tidak tinggi hati. Itu yang paling penting. Jadi album baru nih by the way. Iya. Gak, gue kangen sama dia di Kotaro sekali doang. Ya itu kan Kotaro sekali doang motor gue mogok lagi. Oh iya, perjalanan. akhirnya mogok itu. Iya kan, jadi gue itu kan dikabarinnya, kita nongkrongnya di situ, ngopi-ngopi. Ya Vincent gua bawa, iya bukan Vincent awalnya, Boris. Ya udah deh, gue bilang ya udah. Tapi ini mau kemana? Gue bilang gitu. Ya paling situ-situ aja. Gue bawalah motor gue yang baru jadi, yang putih tuh. Oh iya. Belum pernah gue pakai jauh. Ya udah gue pikir oh di sana aman nih. Gue cuma ngetes doang. Yuk jalan. Kemana? Ke BSD. Oke deh. Ternyata tidak ke BSD doang. Muter dulu. Muter ke Gading Serpong dan lain-lain. Terakhirnya finishnya di Alam Sutra. Loh. Udah lewat tadi. Udah. Dari sebelum Alam Sutra udah mogok. Jadi motor gue di-stepin, muter itu gue stepin terus kayak motor listrik motor gue. Oh gitu tuh. Gue bilang, aduh Allahu Akbar, gue nggak enak gue. Ya udah, nah gue pengen nongkrong aja waktu itu, nggak bisa, gue harus ngurusin mak gue. Iya. Kan. Semoga cepat sembuh, Iya, amin. Siap. Album. Iya, album lagi. Kita kenapa ngomong itu lagi sih? Apa? Oh iya tadi lo ngomong itu sih Kotaro ya. Udah iya. Album. Album bagaimana ceritanya nih? Iya album. Nah gue tuh nggak nongkrong Kotaro lagi. Kok jadi ada dua pembahasannya? Jadi sebenarnya karena gue nyokap dan gue ngerjain album. Ngerjain album juga. Itu. Jadi gue kayak nggak bisa. Gue tuh orangnya kalau udah ngerjain satu tuh fokusnya ke situ terus. Nggak bisa gue ke distract sama yang lain. Jadi gue bangun tidur studio, makan mandi studio, makan mandi studio gitu. Jadi gue nggak bisa ke distract orangnya kalau udah kayak gitu. Fokus. Iya. Pengerjaan berapa lama nih si album? Total kayaknya nggak nyampe 2 bulan deh. 2 bulan atau nggak nyampe 2. Iya karena kejar tayang. Gue didonder sama manajer gue kan. Ayo mas kita harus rilis bulan Mei. Tadinya bulan April malah. Gitu. Jadi di kepala gue bulan April udah harus rilis. Oke. Gue kejar. Oh ternyata masih bisa Mei mas. Tetap di kepala gue bulan April. Jadi gue ngedrill diri gue sendiri. Oke. Gitu. Oh berarti pas puasa lagi? Iya gue lagi ngerjain itu. Oke. Jadi gue kerjain nih gimana nih. Udah. Jadi akhirnya. Berapa lagu total? 6. Lagu jagoan yang akan dibikinin video klip? Sebenarnya gue suka semua lagunya. Jadi gue nggak ada lagu jagoan dan lagu tidak jagoan ya. Tapi fokus tracknya ada di judulnya Stop Bilang Iya. Stop Bilang Iya. Karena itu yang paling beda musiknya dibandingin lagu gue sebelumnya di album gue sebelumnya gitu. Jadi itu beda banget. Jadi kayak gue mau rebranding kan. Mau gue rubah semua tuh secara musik. Genre-nya berubah, semuanya berubah deh gitu. Nah itu lagunya yang paling mewakili itu gitu. Ya gue pilih udah itu aja deh si Stop Bilang Iya gitu deh. Berarti kita nggak bisa selalu jadi yes man ya? Iya, ceritanya ini kan? Pleaser kan. Iya. Gua. Tadinya judulnya bukan Stop Bilang Iya sebenarnya. Cukup ya Dikta. Cukup ya Dikta. Jadi gue sempat ngepost tuh di Instagram. Gue nulis lirik. Cukup ya Dikta. Lo udah mulai tua, nanti lo gila gitu. Apa sih? Apalagi gitu lirik. Gak ada kok di Instagram gue lupa. Udah, kayak lucu juga jadi lagu. Di feed tapi story. Feed, gue taruh di feed. Gitu. Oh rame tuh pasti. Gue nyanyiin, nggak juga sih. Gue nyanyiin kayak, Najis jijik banget gue nyebut nama sendiri. Ngapain sih? Gitu. Ngapain ya? Terus gue kebayang kalau gue manggung gue nyebut nama, geli banget gue gitu. Gue rubah lah liriknya jadi cukup ya sudah
Oke. Chorusnya gue rubah. Ada si judulnya gue rubah jadi Stop Bilang Iya juga gitu. Udah rilis? Udah tanggal 15 kemarin. Oh 15 kemarin. Di semua digital platform udah tuh. Semua digital platform. Kecuali Space Tune enggak. Gue kalah beat tuh kayak gitu. Gue udah meeting. Yah kalahnya gue sama apa gitu, acara apa gitu. Kalau Latifi? Latifi kebetulan kan itu hampir bangkrut waktu itu kan. Iya kan? Iya benar. Itu punyanya Abdul Latif ya? Bener. Latifi itu Latif. Nah dia kan gak enak ya nyebut nama sendiri terus. Iya. Nonton Latifi deh. Ih narsis banget lu gitu. Gue hindari. Makanya gue gak kenal Latifi. Iya benar. Tapi kalau rating yang lagi bagus nih, saran gue nih untuk Ya. main di sore ya. TPI sih. TPI sejak Casper ada lagi, dia naik lagi. Wow. Sama Baby Hui. Baby Iya Hui, kan? kartun old school. Itu dia. Yang kalau dikejar setan, tulangnya ketinggalan. Hantu. Ya kan itu yang lagunya kan. Iya bener. Dark banget itu sebenarnya kartun dark. Gue bilang ini kartun apa sih? Iya. Tapi gue malah suka loh. Gue suka banget. Sama Tom and Jerry era old school Iya gue juga. itu dia itu. Popeye era-era yang judul Bener. kayak lebih jujur gitu ya. Iya, sedap. Lebih jujur. Jadi lagu jagoan itu satu. Bukan jago itu fokus track sih. Itu fokus. Tapi kalau sisanya lagunya gue suka semua gitu. Karena memang gue baru kali ini di album ini gue bener-bener ngasih 100% yang gue punya. Kalau sebelum-sebelumnya gue tuh kayak belum 100% gitu. Oke. Ada experience yang lo anjir nih gue kalau maksimal dan total di sini ternyata ada experience baru yang lo rasain gak kayak gue kuat juga ya ternyata nggak tidur misalnya atau gue apa gitu. Ada nggak? Gue tuh sadar kalau gue 100% gue keluarin 100% beneran. Gue akan suka sama hasilnya. Kayak misalnya dulu gue 100% di free dive gitu. Gue akan suka, oh ternyata gue suka resultnya gue jadi instructor gitu. Seneng gue. Total lu ya. Wah seneng gue gitu. Oke. Misalnya gue 100% gue lagi seneng kopi nih misalnya nih. Iya. Goal gue tuh latte art gitu misalnya. Ya walaupun gak bagus-bagus amat, tapi gue ngerasa gue udah ngasih 100% kemampuan gue untuk gimana caranya dalam waktu kurang dari jadi gue ngasih goal sendiri. Gimana caranya dalam waktu kurang dari sebulan gue udah bisa latte art. Berhasil, seneng gue. Gue puas. Seneng banget gitu. Jadi ya kayak kopi tuh gue lagi seneng banget gitu. Nah sama kayak di album ini gue mau tahu ketika gue ngedrill diri gue sendiri nih, gue push nih, jadinya kayak apa sih gitu. Jadi kayak proses-proses capeknya gitu ya lo. Ya capek tapi Cuma seneng. Tapi kayak lo lagi olahraga, lo lagi latihannya lagi rutin-rutinnya. Jadi lo bangun tidur walaupun badan sakit, aduh gila badan gue sakit. Oh iya banget. benar. Ayo deh tapi ayo gitu. Jadi tiap hari kayak aduh badan sakit, ayo badan sakit gitu. Jadi kayak Son Goku gue. Son Goku di ruangan yang itu tuh yang putih tuh yang waktunya berubah yang beda tuh. Bukan di dalam ini ya? Yang di chamber kayak Iya lagi. di chamber, bukan yang di atas. Oh yang di atas. Yang di atas dia masuk ke ruangan itu jadi dia waktunya lebih lama di situ. Kayak gitu. Gak nyambung tapi gue tiba-tiba keinget itu. Tapi tiba-tiba gue keinget. Kartun lu nonton? Iya. Komik iya? Iya dong komik. Komik favorit? Dragon Ball, Kung Fu Boy. Gue lagi abis beli Nube. Gue Kung Fu Boy gue. Kung Fu Boy. Kan ada yang ini. Takeshi Maekawa yang Break Shot. Dia kan ada Break Shot, Kung Fu Boy sama ini ya, baseball ya? Bukan Lupa gue. Kayaknya namanya sama-sama Chinmi kan? Oh, yang baseball kayaknya karakter beda deh. Gue enggak tahu deh. Bagus juga tuh yang dia jadi jagoan kan? Iya. Yang suka berantem kan? Iya, itu kalau enggak salah ya, gue juga lupa. Gue lagi seneng beli itu. Gue baru beli Nube. Nube gue enggak tahu tuh. Nube Hell Teacher yang tangannya bisa berubah jadi monster gitu. Era 90s juga? Sama. Oh, oke. Sama. Terus apalagi Yaiba lu nonton ini enggak? Enggak, gue enggak baca. Gue dulu tuh Akira. Akira Akira iya. gue. Kalau ini Kenji lu baca enggak? Oke. Kenji kan? Oke. Apalagi? Detektif Conan masih top tier. Oh iya Conan mah iya. Top Conan. tier itu. Itu top tier. Gua sampai beli kacamata yang lo diginiin lo nyala tau gak lo? Oh iya bener cocok lo. Ada gue kalau lu meranin itu cocok tuh. Enggak dong. Dia ada dewasanya enggak sih di komik ada itu? Kan si Shinichi kan. Oh iya benar. Shinichi digedenya jadi Shinichi Kudo kan. Kecilnya jadi Conan. Benar. Kogoro Mori. Kogoro tuh detektifnya. Detektif ya, yang sering tidur. Itu. Bahasa detektif sering tidur Gila bagus ya. tuh. Tapi gue tuh bangga loh, maksudnya gue hidup di era yang gue hafal komik. Iya. Nah sekarang tuh udah nggak ada yang hafal komik.
Udah Ya nggak karena ada yang semua tahu. digital mungkin. Iya itu dia. Gue ada beberapa temen yang gila komik, dia kayak baca komik Ada di digital, cuman menurut di gue kayak iPad gue beda. Iya, nggak Feel-nya ini, beda. nggak beda gitu, bau kertas tuanya tuh nggak ada gitu. Gramedia dulu. Gramedia, Gunung Agung. One Piece terpapar gak? Gue nggak suka gue. One Piece, Naruto gue nggak suka. Iya, gue biasa aja juga. Nggak tahu kenapa. Apa Iya, karena gua- udah kebanyakan karena gue udah kena Dragon Ball kali ya. Mm-mm. Jadi One Piece menurut gue kayak ya DNA-nya sama nih dari sini gitu. Kayaknya ya. Manga ya. Gitu kayaknya. Jadinya gue kayak Mana belum tamat lagi. One Piece ini iya banyak panjang banget. Iya. Naruto juga gue Naruto udah tamat kan ya? sih gue. Naruto udah. Sampai punya anaknya namanya siapa Boruto apa siapa gitu. Iya emang Boruto nama anaknya? Iya Boruto. Paham. Kacau ya. Boruto. Kayak Iya. kayak orang apa gitu. Nih lu gak usah jauh-jauh. Kita nyerempet ke komik, kartun Jepang yang tanpa disadari ada impact-nya di sepak bola Jepang. Siapa tuh Pak? Tsubasa. Jadi Federasi Jepang baru aja bilang timnasnya mereka itu 90% masih kecil tuh nonton Tsubasa. Dan bercita-cita untuk menjadi timnas dan berlaga di World Cup. Nah, menurut gua Itu sih gila sih. kenapa angkatan kita dulu daya fight-nya lebih tinggi? Karena kita nonton begituan. Iya. Kan kita nonton Dragon Ball nih kalah kan dia tetap baik Sensei iya misalnya. Bener, Sensei ya. Udah digebukin cepet nggak boleh cengeng harus berdiri gitu. Mungkin kita ngeliatnya itu terus. Iya. Kita jadi kayak jadi nggak cengeng kayaknya. Setuju gua. Secara mental iya. Secara mental iya. Iya. Gitu. Jadi kayaknya ya. Wah Sensei iya. Sensei iya, Gue Bro. mau koleksi mainannya gua. Dulu gua banyak, sekarang gua nggak tahu kemana itu. Yang udah jadi gold tong. Bener. Ada Ryu Yoga, Andromeda, Seiya sama Seiya. satu lagi siapa ya? Aduh lupa. Ricky. gue. Iki dia nyanyi sekarang. Bukan Ricky Febian, bukan ya. Nyanyi lagi. Sensei ya soundtracknya timeless. Itu dia. Gua waktu ke Jepang, gua ketemu sama bukan salah satu yang nyanyi. Serius lu? Sumpah gua follow-followan tuh di Instagram. Oh iya. Sumpah. Dia nyanyi di depan gua, Sensei ya. Yang nyanyi opening sama endingnya sama nggak orangnya? Beda, dia nyanyi ending. Oh wah. Itu. Itu. Sedih. Gua langsung gua cengok. Anjir. Oh anjing keren. Kayak scam nih orang nih. Enggak. Kayak dari Kamboja nih orang nih. Gue gak percaya orangnya. Oke. Tapi Nah, kayaknya dia memang otentik bener dia nyanyi. kok bisa ketemu emang? Gue lagi kan event. kalau ke luar negeri atau ke tempat mana gue pasti ke barnya. Gue tuh mau nyari yang live music gitu. Ya, Gue mau pasti, buat ya. gue pengen jamming. Pasti gue ada jammingnya. Nah, Oke. itu ada si orang Jepang ini ngobrol. Nah, gue jamming terus dia bilang, dia nanya dari mana? Dari Indonesia. Oh iya segini. Gue juga musisi gitu. Ngobrol. Oh iya. Gue ngerjain soundtracknya anime. Gue oh iya? Gue bilang gitu. Iya gue apa aja nih yang paling mungkin lo tahu nih Sensei. Wah merinding gue langsung. Keren. Sensei iya serius lo nyanyi dong. Gue gitu. Nyanyi dia. Keren. Kacau, Ada ya? tuh di Instagram tuh. Ada. Coba nanti gue Ada. cek deh. Gila ya. Keren. Kacau sih, Keren. kacau. Itu sih sabi banget tuh. Berarti Siapa udah gitu? lumayan berumur dong. Udah lumayan tua. Gue bilang kayak wah kacau gue. Jangan lupakan Das yang Kuro. Das yang Kuro iya doh. Kan Tamiya tuh ada lagi. Bener Tamiya. Gue pernah lihat di Instagram ada orang main Tamiya yang pakai gitu-gitu. Tapi udah bapak-bapak kasihan. Iya. Sesek kayak udah om gitu maksud gue. Oh udah. Udah om. Bagian udah. larinya jangan om. Itu ada tracknya. Kayaknya itu kan kayak kita dulu nggak bisa, sekarang bisa. Bener. Karena mahal kan dulu itu kan. Lumayan. Mahal banget. Wah itu dulu kalau lo emang gue sempet ngulik beberapa bulan cuma asal tahu aja lah. Gue balik ke basket lagi itu maksudnya. Jadi kayak dinamo kilikan. Turutannya terus ada akar. Itu akar. Hyper dash. Hyperdash. Cukin. Super astut. Super astut. Aduh. Lu main banget juga? Gue main dulu. Gue ada Tamiya. tracknya gitu-gitu. Sekarang enggak? Enggak sekarang. Sekarang enggak. Menurut gue Karena lu main musim lagi udah kan? teknologi. Iya. Udah nggak raw menurut gue. Udah nggak raw. Sedap. Kalau dulu kan kita mana ngerti hitung-hitungan. Kalau sekarang dihitung. Wah ini kalau lompat ke sini nanti pusing. Udah nggak fun. Bener. Udah nggak fun lagi. Sama kayak game menurut gue. Menurut gue game kalau udah dekan udah mainnya mau muntah gitu, itu udah bukan game namanya, udah nggak fun. Jadi gue udah jarang main tuh. Iya sama-sama. Gitu. Dari komik kita masih kecil, ada nggak yang lu adaptasi? Kayaknya kalau gue belajar
kungfu kayak gini beneran bisa nih. Kenji lo ya? Kenji yang gini dulu, yang pakai sikut, tau gak lo? Dia ada jurus tuh. Gue namanya lupa tuh, diajarin kakeknya dulu katanya. Oke. Tuh. Kungfu Boy juga ada tuh yang kodok. Kalau gue kungfu boy waktu dia lagi belajar jurus kungfu peremuk tulang. Itu dia. Gue cobain sampai remuk sendiri tulang gue. Ada yang dia gini. Kalau airnya gitu. Iya, yang pakai Iya. Kalau airnya ikut ada garisnya tuh berarti udah bener gitu. Kalau gue ini yang kodok, tau gak lo? Yang dia nahan air tapi pakai jempol doang. Iya bener. Lu nyobain tuh? Nyobain gue. Cobain sampai keplitok-keplitok, gue bilang ini caranya. Berhasil. Kurang ajar kita dibohongin tuh masih Takeshi Maekawa tuh. Iya bener. Wah dulu sih Jepang dari dulu udah mantep ini ya. banget nih kita. Gila. Minggu pagi Benteng Takeshi. Iya bener, Takeshi itu Gue pasti nonton tuh. pasti gue pasti the nonton. best itu. Kaisarnya lucu banget tuh. Minggu pagi tuh the Sekarang best. dibikin lagi nggak seru. Iya, kayak yang ngisi Danang kan. Maksudnya Danang gak seru. Enggak yang di sana. Kacau. Dadak seru. Dadak seru. Walaupun ketemu gue lupa mulu. Gue agak kecewa. Hah? Serius lu? Lupa mulu. Untung gue dibelain sama lawyer gue, Imam Darto. Ya, Jadi ini 2 tahun lalu bahkan. Mereka lagi live di radio. Bab gitu kan si Darto. Nanang. Apaan sih, bahasa apa sih lu? Green Boys lu enggak tahu? Green Boys Circle Lubis. Siapa tuh ya? kacau. Walk out. Darto walk out. Jagoan gue. Terus ketemu lagi di event. Kacau. Gue langsung gini, siapa gue tebak? Sekarang ingat kata dia. Gue Siapa? Uus dia bilang. Gue bilang, Kemal Palevi kan? Aduh. Bukan. Gue bilang. Bukan. Kacau Danang. Danang ya. Danang memang nih. Danang. Dia juga goib tuh. Jelas. Dia goib. Terakhir ngobrol sama gue lagi ngeracik YouTube tuh. Gue nggak tahu YouTube sekarang gimana. Oh iya. Ya. Kayaknya nggak jadi deh. Gue talk show sama dia di Perbanas, jadi pembicara, curhat. Dia lebih teater kan sekarang. Kok YouTube gue yang nonton ISO Speed alias Oh iya? 100. Sedikit maksudnya. Oh 100. Ya gue bilang lu mungkin belum ketemu formulanya. Terakhir obrolan kita itu tuh. Gimana sih formulanya itu? Biar lo di notice. Nggak tahu sih ya. Kalau gue sih, gua sama Gofar segala punya prinsip. Kalau tujuan lo mau terkenal duluan tuh biasanya agak susah. Malah susah kan. Udah, tapi kalau nothing tulus, oh iya bener. Fun aja. Cuma tetap ada konsepnya tapi fun aja. Dan jadi diri sendiri. Kayak gue misalnya strengthnya basket, mos konten gua segala macam ya. Gofar otomotif, ngerti lo. Wanda. Dia kan narkoba tuh. Jadi nggak maksudnya tentang history. Maksudnya Escobar apa segala macam, history apa gitu loh. Pancoy. Kayaknya lu wajib lagi sih balik ke Green Boys lu. Wajib lagi. Gue dejavu deh. Iya, jangan nanti kita bahas. Gue udah bilang ke Gofar kemarin. Iya. Gue bilang, aduh, ayo dong promo ding nih di Green Boys nih gitu. Karena seru banget kan waktu itu. Waktu itu kan, iya gitulah. Gue pikir gue yang salah. Enggak dong. Gara-gara nanya-nanya ke Ustadz ternyata bukan. Kagak. Ini gue deg-degan itu kan ternyata bukan. Bukan. Ada hal teknis lah. Iya. Ini kita rencananya selama World Cup live stream kita jam 9 malam. Green Boys. Jadi nge-react highlights. Jadi kita ala-ala pundit pakai jas. Oh, tapi cuma lawak. Pendek ya. Ada bintang tamu gue. Ntar kalau gue iseng gue main ya. Iya boleh. Orang. Jadi gimana Bung Gofar mengenai match? Gue bisa jadi komentator kalau soal Bolivia. Itu. Lo harus yang zero knowledge dong. Supaya lo jujur. Iya. Bener gak? Menarik. Bener gak? Menarik. Kalau kata gue sih gue zero knowledge. Dia ngaku loh. Oke deh kasat mata deh walaupun lo. Gue mah kasat mata. Kita jujur aja kasat mata. Walaupun lo tidak tahu update bola sekarang, tapi feeling World Cup tahun ini siapa juara? Kata gue nih. Kalau kata gue sih Uruguay. Kenapa? Siapa pemain di situ? Siapa ya? Iya, ada satu alasan yang legit dong. Siapa pemain Uruguay yang ada di sana sekarang ya? Yang paling terkenal jujur. Dulu Barcelona, sekarang di Inter Miami. Dulu di Barcelona ya? Iya. Barcelona itu kan dulu pernah ada kasus Paris RM. Iya lagunya gue tahu. Di Barcelona. Warga Bintaro. Itu. Om Faris. Kok nggak ada di grup? Nanti kacau juga ya. Tadi Danang sekarang Om Faris kacau. Lu kalau mau dipretelin warga Bintaro itu banyak cuy. Tulus? Marah. Iya. Motoran juga tuh. Emang iya? Gak tahu. Kalau gue nggak kenal jujur. Gue sih kenal beberapa kali ketemu. Oke. Oh dia motoran? Gojek.
Gue nggak tahu. Kalau kepepet, Iya, kalau di motor manggung, sih ya. kalau di Motor manggung, juga. iya kan telat. Motor juga bener. Motor, Kita Gojek nggak gitu. tahu. Dia kalau telat manggung kayak gue harus Gojek. Tapi dia berdiri karena dia tinggi banget, dia berdiri di motor. Bener. Dia tinggi banget sih. Tinggi banget. Dia sama ini tinggian siapa? Siapa yang kacamata? Bukan Nadif, siapa? Satu lagi. Yang kacamata. Bilal. Sama Bilal tinggian Bilal kayaknya. Gue belum ketemu Bilal. Itu tinggi tuh dua-duanya tuh. Dia sama Wancoy sama Angga Malik jalan di PIM 3 sih. Sama Uus. Uus tinggi. Gua akuin Uus tinggi. Akuin. Tora Sudiro. Itulah lebih tinggi lagi. Gede lagi, buset dah itu. Gede-gede. Bukannya lebih tinggi ini ya? Darius. Gue gak kenal. Ini Rispo juga tuh. Cuma Rispo kan asam urat, jadi dia agak bungkuk, agak pendek dikit. Agak pendek dikit. Gak masalah tapi. Oh, warga Bintaro kalau Kotaronya itu sih Sal Priadi. Iya itu juga. Bintaro kan? Nggak tahu gue ya mungkin. Teddy Ya. Aditya. Itu semua tuh Bintaro udah. Bintaro tuh udah jalannya gede bro. Bener, Boulevard. Jalannya gede. Ini udah kayak di Miami. Bener. Kalau kata gue sih. Beverly Hills. Beverly. Apalagi tuh yang rumah sakit Pondok Indah jalan. Baduh. Tapi lu pernah nggak sebagai warga Bintaro sektor 9 ya? Seumur-umur pagi lu ke Fresh Market. Pernah dong. Oke. Pernah. Lu tidak putus asa akan susah cari parkir. Naik motor. Oh ya. Motor gue gereng. Sekarang makin rame. Keren ya. Keren. Tapi yang gue jujur nih, ini kayak ini pribadi gue ya. Menurut gue harusnya udahlah, jangan dibangun lagi. Biarin pohon-pohon itu gitu. Gue ada setujunya lagi. Iya, gue tuh suka, maksudnya kan enak ya, maksudnya ada pohon-pohon gede, maksudnya dibikin balance gitu. Bisa nggak ya kayak gitu ya? Coba deh ngomong nih. Coba deh ngomong. Kenal tuh gue kayaknya sama Siapa developer. ya? Siapa Tapi developernya? gue nyewa lahan di situ. Gue ngobrol sama developernya sih. Gue bilang gini aja kali ya, Pak, bisa nggak saya restoran terakhir yang Bapak approve? Sisa pohon. Itu. Bener kan? Karena kan Green Boys itu kan green, go green. Bener. Go green boys. Jadi tolong dong developernya Bintaro, pikirkan kita butuh oksigen. Bener. Jadi buat yang Bintaro Loop lari, oksigennya juga maksimal. Gitu. Sayang kan, maksudnya aduh jangan semen semua dong gitu. Dia peduli lingkungan, gue akuin. Suka gue balance lah gitu kan. Kayak ini nih ada pohon walaupun palsu. Oh sih, kita banyak yang palsu, buku palsu. Oh iya. Oh, asli. Mana tuh yang palsu tuh? Mic Ini palsu tuh. BAM asli. Oh, oke. Itu asli. Asli ya. Iya. Itu gawat. Nanti gue omongin sama Pak Hendra, developer dari Nah, itu. Bintaro. Hendra. Sektor 9. Gue pernah denger tuh. Pernah denger kan lu? Pernah. Orangnya agak gemuk, Pernah, baik dia pernah, baik pernah. polosan, Pernah. jalan agak cepet. Itu. Benar. Maksudnya persen gua, maksudnya berarti dia kayak orang Jepang. Ih memang Dia dia money. Baik jujur. baik. Pak Hendra. Musuhnya Batman. Siapa tuh? Gue tahu. Jujur yang ciri-ciri begitu tinggi alias penguin. Kacau, Batman. musuhnya Batman penguin. Ada. Danny DeVito. Iya tahu, Yang tapi orangnya- jalannya nggak cepet, langkahnya kecil. Langkahnya kecil. Cepet mah enggak. Kayak kecil. Langkahnya kecil aja. Iya, kayak gini nih. Ini kan susah Iya. Buat dia cepet. Buat kita kayak lama banget lu. Iya. Wah, Pak Hendra nyimak nih. Gak apa-apa, Iya. Baik, dia baik. Iya. Nanti aku Dia member FitX Gym kok. Bener. Sama suka pull up bareng Om Ded. Iya. Bener. Kacau banget. Mas Hendra, nanti kita ngobrol 6 mata tentang visi misi penghijauan di Bintaro Sektor 9. Gua in gua langsung. In ya? Income gua langsung. Kamu. Semalam kita rilis pertanyaan di Instagram. Oh iya. Kita tayangin nih beberapa pertanyaan dari followers nih. Mana. Oke, pertanyaan pertama dari Rara Zakaria. Rara Zakira. Oh, ya. Mas Tak, dari EP Unapologetic ini salah satu lagunya ada yang pengalaman pribadi nggak? Gak ada. Ada loh. Masa? Pengalaman pribadi siapa? Lu? Oh gua. Iya. Ada. Nggak ada. Ada. Ya, pasti. Ada. Maksudnya pengalaman pribadi tuh kayak chord gitar. Bisa. Gue dulu pernah mencet chord C, gue pencet lagi C. Wah. Pengalaman gue di kunci C ini kayaknya enak. Gue pakai. Diulang. Diulang. Iya, kurang lebih seperti Kayak itu. gitu. Maksud gue
dengerin aja lah udah. Bener udah. Iya kan? Lu dengerin aja biar lu menerka sendiri. Iya, dan mungkin siapa tahu relate sama pengalaman pribadi kamu. Bener. Kan? Rara, oke? Kira-kira. Ntar boleh DM ya. Kalau masih penasaran. Iya, silakan. Dari Skaksia apa Skaksia tuh? Skaksia. Ada rencana buat tour atau showcase nggak buat album ini? Album ini. Ada, banget. Katanya Green Boys mau sponsor tunggal. Amin, nggak apa-apa gua. Ya kan? Nggak apa-apa. Kayak bikin festival dong, festival Warkopolim. Bisa. Iya nggak? Wah, good idea tuh. Festival Warkopolim. Bener-bener. Gue in di situ. Sebagai talent, tapi sebagai intinya Gua dia in. talent dan harus dibayar itu maksudnya jobnya. Iya. Gua in. Bukan Gua sebagai di situ. salah satu sponsor kan? Itu. Okay. In. Ada dia. rencana tour? Ada. Kita lagi meetingin. Showcase juga terdekat kayaknya akan ada. Jadi ikutin aja terus Green Boys. Estimasi di bulan apa mungkin ya? Bulan Penasaran. depan, ya kan? Bulan depan lah. Bulan depan atau bulan depan. Next week kita draft kontrak ya Ya. sama Green Boys. Kita cuma ada dana 67M, semoga masuk lah. Itu agak di bawah budget kita, cuman nggak masalah. Tolong dipikir. Tetap gua in. Itu by the way saldonya One Coy doang loh. Jadi ya kita pilih juga mungkin akan Itu juga dana umat Wanco itu kan. Iya benar. Dia crowdfunding memang Itu benar. memang. Tapi menarik, seru juga tuh. Green Boys featuring Dikta Goes to Japan. Wah, gak masalah. Itu sih Gua nggak ada masalah sedikit pun sama itu. Jepang karena kita Sedikit pun gua nggak ada masalah ya. Kerikil nggak ada. Ini real nih ya. Kalau kita bisa invasi ke luar negeri si Warkopolim, itu negara yang paling possible Jepang. Karena familiar sama noodle dan banyak orang Indonesia di sana yang Sama udah Belanda. ngobrol sama gua. Sama Belanda. Mau nggak? Yuk. Wah, Belanda iya sih. Nanti gua ngomongin sama teman gua di sana. Gua mau tuh Vander namanya. survei berlama-lama di sana, gua mau tuh. Itu. Apa? Sama gua. Siapa temen lu? Vander. Dia pemain bola nih. Otaknya Van der Vaart apa? Vander. Tahu gua. Vander beneran. Cowok. Iya dari cewek agak janggal sih kalau Mander, Vander sih. Mander kalau- Mander iya. Belanda gua akuin tuh. Ayo. Menarik, good idea. Ayo, gua banyak source di situ. Pokoknya 3 negara yang menarik. Jepang, Belanda, Saudi Arabia. Banyak yang Habibi. itu. Karena banyak yang ya umroh haji apa yang bilang Oh gitu. iya, Saudi bener. In gua. In lagi. Iya. In gua kalau itu. Dikta Ya. Asia Tour. By Nggak Green masalah Boys. gua. Gila. Fit Green Boys. Gila nggak? Itu gede banget pasti itu. Kok Bisa aja ya. gede banget kok. Iya, itu gue bisa. Gue udah bisa ngeliat bayangin. proyeksinya tuh. Gue bisa bayangin. Kenapa ya harus begini? Bener-bener. Gue heran tuh. Kalau Powerful itu kalau direktur-direktur gini kan. Iya. Tapi gini juga tau. Oh, gini juga bisa. Gini juga kayak boleh nggak ini? Asik. Lightingnya cut. Ini dah 2.500 gitu. Angka. Akuin, boleh. Kelvin. Cus ya, sekali cus ya. Cus. Iya. Oke. Gitu. Keren ya. Enggak, tapi beneran nih. Kita bikin movement atau activity. Gue udah dari awal gue udah langsung gue cap. Tak. Tolong catat ya. Tolong catat. Dikta Green Boys. Dikta Green Boys bener. Iya. Bener. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi menjawab showcase-nya akan ada. Ada. Oke. Pertanyaan berikut. Jemari_craft. Jemari_craft. Apakah kalau manggung nanti lagu-lagu dari EP sendiri masih akan dinyanyikan? Oh, dari album gue yang sebelumnya. Tidak ya, karena sudah tidak sendiri kan? Kayaknya enggak sih. Kenapa? Karena kan gue udah gabung sama Green Boys. Oh sekarang. iya, Udah bener. merger. Bener ya. Udah merger. Bener, Iya. bener. Mungkin Iya. bisa dibawain, mungkin bisa. Maksudnya itu udah ada Green Boy sekarang dia, udah ada Kotaro. Green Boys itu D-nya Dikta. Bener. G Gofar. R Rico. Iya. I siapa tuh I? Iya Rico tadinya kan. Oh Rico tuh Iya, Riri. iya. Oh berarti sama lebih gede tuh R. Dan nama panjang gue pun kalau disambungin ke N gue Andriko gue. Oh Rin berarti Iya, Gofar jadi 10%, 30%-nya udah lo nih. D-nya Dikta. Wanda kan. Nah, gue survei di sosmed, Dikta apa Wanda ya? Itu merem sih. Itu merem sih, coy. Sorry coy. Kayaknya lu komisaris aja. Wanda N-nya kepake. Wan. Memang, tapi kita harus bertiga sih sebenarnya. Jadi dia substitution aja lu. Dia dia tetap ada. Dia kan ini father. Bener. Father. Dia yang merangkul. Oke. Lemnya tuh dia. Lemnya dia. Wanda. Dodi. Jadi kita formasi Dodi siapa lagi tuh? Dodi. Alfayet. Alfayet bener. Itu yang paling gue inget dari Wanda sumpah. Lagi kenapa Dodi kok ya? Aneh banget. Namanya dia kok ya.
Kok Dodi? Dodi kayak tetangga gue kok iya lu kepikiran aja sih. Tuan emang anjing di situ. Lady Day. Dia anjing. Dodi Alfayet iya benar mantannya Lady Day. DODDIE lagi ya. Iya benar. Dodi ya. Dan dia ngomong sambil rambutnya kuning, mata merah. Kacau banget. Kacau banget. Kacau. Tapi mantap. Berempat kita akan jalan nih bikin activation. Mantap. Berikut dari Asimata Bita. Oke. Dari EP Unapologetic, lagu apa yang paling asik diulik versi live-nya? Hujan judulnya. Hujan sama Aku Kamu Kita. Versi Hujan live. dan Aku Kamu Kita. Oke. Itu live-nya itu tuh. Sebenarnya live-nya semuanya asik sih. Karena kan secara genre dan warnanya tuh udah beda gitu. Jadi beda sama manggung sebelumnya gitu. Pokoknya lu dengerin semuanya. Ya. Itu Coba sih ya, semuanya enak buat dibikin. lo juga belum denger lu. Ya ampun. Oh. Belum. Kan? Emang. Gue udah tahu. Emang. Gue aja baru 2 kali. Lu kayak gitu-gitu lu tuh taruh di grup tahu. Guys. Malu gua. Tuh lu mah gitu. Kok malu gua kayak apaan sih gitu. Kita kan hidup di era itu. Ya, memang. Iya kan? Era yang apaan sih? Gua aja ya yang kirim linknya ya. Ayo lo. Boleh. Boleh. Iya. Gua paling nulis apaan sih kok? Gua gitu. Ya udah gua hapus paling gua hapus. Iya. Nanti gua dengerin. Iya. 15 Mei baru rilis. 15 baru banget. Oke. Baru 10 hari lalu. Iya, baru 10 hari. Dari Odilia underscore Vita 05. Dari EP Vita. Unapologetic, lagu apa masih mempresentasikan diri Mas yang sekarang? Wah, benar juga. Ini company sekali nih pertanyaannya. Tahu Iya nih. kan? Korporat nih. Korporat banget. Dari lagu apa yang mempresentasikan diri? Mempresentasikan diri. Gila susah banget bahasanya. Sebenarnya Iya mempresentasikan. album itu udah ya Udah yang sekarang iya kan. Mempresentasikan diri gua sih sebenarnya. Iya kan? Iya. Ulang gimana? Coba Album itu udah merepresentasikan, udah coba. merepresentasi. Lu bisa kan? Susah coba. banget. Susah. Merepresentasikan. Unapologetic kayak susah nggak mau nyebutin gua. Lu yang milih, lu yang milih. Unapologetic yang bukan yang bikin itu tuh, yang depan tuh. Om Adit namanya Om Adit. Beliau. Namanya Unapologetic aja Mas gitu. Oke deh, gua mah nurut aja. Unapologetic. Kan gue kalau lo misalnya gue sebagai pemain saham, gue mah iya aja. Ini deh, iya deh. Nggak akan gue fight gitu. Lebih cepatnya lu mempercayai intuisi. Iya, gue nggak suka berantem gitu. Jadi Mas gini aja, oke deh. Yakin? Nggak ada perdebatan. Nggak ada tanya. Nggak ada. Karena gue nggak tahu artinya pertamanya. Menurut gue keren. Sama kayak dulu temen gue. Ini bukannya, tapi ini bukan ngatain ya, enggak. Temen gue dulu ditawarin kerja. Ini karena bener-bener gue nggak tahu. Gue ditawarin kerja nih. Jadi apa? Jadi janitor. Ih, jadi janitor. Keren dong. Karena gue based on nama. Menurut gue nama janitor itu keren. Gitu. Gue pikir janitor tuh editor. Editor. Apa namanya? Director. Apalah editor. Prosesor. Iya. Videographer. Gitu. Iya kan maksudnya. Ada R-nya belakangnya lah. Koruptor. Bahar, gitu kan. itu bagus. Itu jelek. Iya Itu kan? jelek. Gue tau gitu. Ternyata janitor tuh cleaning service. Yang membersihkan toilet kan. Yeah. Ya, keren juga gitu. Cuman gue nggak tahu artinya apa. Menurut gue pikir susah nggak gue tanya gitu. Lo tahu janitor apa nggak sih? Kata dia gitu. Oh ternyata yang ngebersihin. Ya nggak apa-apa mulia itu. Menurut gue ya orang yang membersihkan kamar mandi itu powerful. Lu jelas. Powerful bro. Pekerjaan yang mulia. Gue sepakat. Mulia banget itu. Gitu. Jadi nah yang Unapologetic gue nggak tahu. Gue based on gue, keren nih namanya. Gitu. Jadi gue nggak ngelawan pas udah tahu artinya. Ada nama lain nggak? Gitu. Tidak termaafkan ya, apa sih itu? Tidak menyesal. Iya, tidak menyesal, tidak termaafkan ya, bener ya? Tuh. Ternyata ada lagi. Iya. Gak mikirin orang ya? Jadi kayak udah gue bikin aja ya, memang relate sama lagu-lagu gue ini. Gue udah nggak mikirin nanti nggak laku, nanti nggak ini nggak, udahlah gitu. Yang penting laku lah. Yang penting laku. Iya itu. Poinnya itu mau nama bagus. At the end of the day, numbers berbicara. Coba sekali lagi merepresentasikan. Merepresentasikan. Lagu apa yang mempresentasikan diri? Mas Atta. Gue suka bahasa. Iya kan, namanya Turki kan. Turki. Kok Turki? Merepresentasikan. Represent. Oh iya, nah itu bisa. Kalau kata Wancoy, apa yang represent? Itu bisa malah gua. Iya. Kalau kata Wancoy, representing. Wey. Album ini merupakan
representasi dari Dikta tuh. Betul. Dari dinar_mawarani.dr. Dokter dia. Gimana Mas? Gimana rasanya jadi anak laki-laki satu-satunya di keluarga? Apakah jadi paling dimanja atau justru Sebaliknya. Ya aneh sih. Anehnya apa? Karena gue Momen satu-satunya apa? yang kalau pipis tuh berdiri. Iya kan? Iya dong. Nggak aneh, tapi itu nggak aneh. Itu kan emang kodratnya. Ya maksudnya gue kok kenapa sih gitu. Cuman ya nggak tahu, mungkin waktu itu bokap gue kurang makan daging kali. Jadi ketika pas gue makan daging banyak, pas kakak gue atau adik-adik gue enggak. Jadi dia cewek semua anaknya. Sama mungkin ada momen-momen dari lo kecil SD SMP lo mulai kayak mau berpakaian ganti baju lo udah mulai sendiri. Enggak. Karena Enggak, gue sampai SMA mah telanjang-telanjang aja di rumah. di rumah. Iya, sampai kuliah kok. Iya sampai SMA kelas 3. Gua enggak telanjang ketika gue tato. Baru tuh gua. Lalu SMA kelas 3 nih lo misalnya dari ruang makan ke ruang tamu Ih, kolor-koloran aja gua, enggak masalah gua. kolor Kolor segitiga lagi. kolor segitiga. Iya. Boleh, Sama kaki boleh. kan? Jangan. Karena gue punya temen anak basket. Mereka tuh sama tinggal sama bapaknya doang. 3 anaknya ini cowok. Itu telak Telanjang-telanjang mulu. dress code mereka di saat makan malam sampai tidur Telanjang. kolor. Empatnya. Jujur gue mau buru-buru pulang mulu. Bapaknya enggak demek apa itu? Gak tahu gue. Gua kayak aduh, Gak tahu gue. Gue 2 kali main ke rumahnya sih. langsung putus. Bukan boxer ya, segitiga bener. Iya segitiga. Karena dulu tuh GT paling enak. Man Hings. Dulu tuh paling enak itu. Bener. Itu akhirnya ya udah nggak apa-apa. Ya. Nah setelah gue tato, gue mau menyembunyikan tato itu, tutup. Tapi Bapak gua- awal-awal disembunyikan. di sini pertama, iya gue sembunyiin. Lama-lama ketahuan kan. Lama-lama setelah berapa tahun kemudian, 5 tahun kayaknya deh, baru gue ngaku lebaran. Nah bisa buka baju dong, nggak tetap. Sempet, karena udah ketahuan kan. Terus kata bokap gue jangan nambah lagi. Nambah gue, nggak bisa buka baju lagi. Gitu. Ngaruh tuh. Kacau ya. Saya tahu nih kalau lagi dia nggak mau buka baju berarti ada yang baru. Bacanya gitu doang sebenarnya kan. Nyokap gue juga gitu kan. Tato baru? Enggak. Coba lihat. Oh iya deh. Udah. Hampura. Gitu. Sini dong, kau taruh. Ini kali ya? Iya, Boleh deh. Ntar. taruh ya. Ntar gue bayarin. Iya deh. Kau taruh. Kenapa? Ntar lu bayar. Branding. Kok tiba-tiba ke budget? Oke. Enggak. Satu-satunya biasa aja sih. Biasa aja. Biasa aja, nggak masalah kok. Dimanja enggak juga. Gue nggak dimanja, cowok. Nggak. Biasa aja. Jadi laki-laki nggak ada bedanya kok. Ya. Aman aja, biasa aja. Aman. Desi Rawati. Wow, Desi Rawati. Reaksi nyokap pas namanya ada di lagu baru gimana? Oh, gitu. Nggak denger nyokap dia. ya? Hah? Pertama kali. Oke. Ma, ada nama mama. Gue bilang apaan sih? Dia gitu nggak denger. Terus capek. Udah. Akhirnya diperdengarkan kembali nggak? Diperdengarkan. Iya, Enggak tapi tetap. Oh, enggak tetap. Gitu mama, apaan sih? Gitu nyokap gue tuh egois. Tapi kayaknya sekarang udah enggak. Oke. Endang Pratiwi itu. Semoga sehat selalu buat Sehat-sehat, amin. sang ibu. Dia kan immortal juga kan. Jadi dia ada perjanjian sama Umur berapa kalau boleh tahu nyokap? sekarang 68. Oh, 68. 68 dia. Mantap ya? Semoga bisa berumur panjang sehat terus. Amin. Pokoknya. Ya maksudnya Enggak ada perjanjian sama siapa? apa? Ada perjanjian sama Nyokap gua iya, sama Highlander. Lo nonton enggak Highlander? jelas. Kacau ya. Itu abadi dia. Susman, Abadi Susman. Immortal. immortal. Bro. Tapi pada saat lu masih kecil, siapa imajinasi lu yang kayaknya dewa atau Tuhan wujudnya begini? Kan kita masih kecil SD. Siapa lu? Gue Zordon. Lu Ini Tuhan begini kali ya? Saya mengeluarkan perintah untuk menangkap Ranger merah bergerak. Oh, berarti Ranger itu ininya. Power Ranger tuh apa namanya? Messengernya. Iya. Sama jujur gue pikir ya, gue kan belajar ngaji SD kelas 1. Yang bikin buku Iqra Itu Allah. menurut gue nggak sahabat Nabi lah. Oh, itu dia udah tuh si waktu itu siapa? Si Pras mikir, gue pikir tuh Allah. Waduh, ekstrim juga nih. Gue kalau lo sih enggak, tapi kayak sahabat Nabi lah. Lu percaya atau tidak, itu gue ngobrol waktu gue ke Riyadh kemarin. Satu-satunya metode ngaji seperti itu
di dunia cuma kita Iqra. Jadi itu bukan global, bukan pola Berarti global. si bapak itu tuh dia membreakdown sebenarnya. Yes, the legendary. Surga. Surga, insya Allah surga itu Surga pasti. banget tuh, hebat tuh orang itu. Halaman Maksud belakang gua, kan? Iya, maksud gua dia kepikiran kayak gimana caranya orang-orang Indonesia bisa baca Quran. Iya. Gokil ya. Iqra 1 main 6. Kacau. Genap. Lu ngaji? Hatam. Hatam. Hatam Hatam. gua. Itu nasi tinggi di hatam. Iya. Kan kompetitif. Bener. Sama tetangga gue soalnya waktu itu. Oh, iya? Guru ngaji gue, ini depan udah mau atap. Woi, Giliran gua. adanya bro dan ada gue dulu. Hatam dia udah. Next. Aji Purranto, kenapa mau bergabung dengan prediksi? Kan dia ajak Aji Andre gabung prediksi. Ya udah, gue bilang Ji yakin gue prediksi gitu, karena kan takut nggak asik gue kan. Cik. Gitu. Dia kan bisa, iya dong. Udah ada experience lo buru-buru Apa? mandi lagi. Iya. Pas itu kan. pertama. Itu kenapa sih ini banget cerita itu dah? Ya kan lu cerita sama gue juga di Iya maksudnya Green Boys. cerita itu tuh kayak nyebar banget gitu. Iya. Padahal sebenarnya itu ketakutan biasa aja gitu. Cuman kesereman biasa aja. Kalau gue jadi lu nih saran gue, itu kan circle yang orangnya iseng-iseng tuh. Saran gue nih, jangan lu ceritain Apanya? pengalaman. Itu kan lu kayak lu aware sama Vincent kan, jangan ceritain ntar aja 5 tahun lagi. Jangan. Kalau Justru 5 tahun jangan. lagi justru udah makin deket, makin berani. Oh iya. Iya. Jadi sekarang ketika masih mentah-mentah gini baru kayak gue sebenernya jadi kesannya kayak gue takut gitu sama Vincent. Padahal Takut. ih beda. Takutnya tuh Isengnya. karena gue belum keukur ini sampai mana nih ini si Vincent ini S nih tuh sampai mana sih level. Oh gawat ya. Ih, ternyata pas gue lihat langsung, wah kacau. Tapi waktu itu sama gue belum berani, kayaknya. Semoga enggak. Vincent belum berani katanya. Hihi. Kacau ya. Eh, Kayaknya sih berani, cuman gue yang belum. Kemarin ikut pelantikan lu ada kan? nggak ada, gue nggak ikut. Oh lu gak ikut justru? Gue sama Kang Ferry nggak ikut. Ya. Berarti next kali. Insya Allah, insya Allah. Kemarin gue Vindes Ramadan normal tuh dia live tuh. Normal, bukan sulap-sulap. Masang petasan. Dar, klien kaget. Live. Jadi dia mundur ke belakang. Dar. Kaget. Dan Gofar juga sering sih. Live nih. Kentut. Kentutnya yang berat gitu. gitu. Vincent is in the building. Kacau. Keren. Rock and roll. Dulu waktu di New Zealand, ini ular-ularan disangkutin ke Regen apa Rispo gitu gue lupa. Oh terus. Iya, jerit. Jerit lah. Oh ular-ularan tapi. Iya, yang dikaitin ke sini tau nggak? Iya. Mantep lah. Tapi lu belum pernah kena isengnya belum ya? Enggak ya, jangan. Jangan aja kata aja. Udah Ya, ganti kalau udah roommate juga aja. ya pasrah aja lah gue. Ganti roommate aja sama Andika. Gue kan roommate gue waktu itu cuma di Lombok, abis itu sama dia Aji Andre. Sama aja Andre. Kalau dia mah adem. Dia mah adem gitu. Dia seneng karena gue bersihin kamarnya. Oh gitu. Gue seneng bersih-bersih, gue bersihin gitu. Orangnya apik dia ternyata. Kacau. Mantap. Itu deh. Dikta mantap nih. Thank you udah mampir Local Fest. Terima kasih ya. Albumnya Godain Sukses. Amin, dengerin dong kok. Hit semua. Amin. Nanti gue yang kirim ke grup ya. Iya. Gue yang kirim ke grup. Ntar dengerin Gue itu yang ya. kirim. Semoga showcase-nya. Datang dong. Iya dong. Sama beneran nih. Gue mau godok Activation Green Boy sama. Ayo, gue beneran mau. Iya. Serius. Kita bikin. Seneng gue seneng. Gue ada talk show-nya. Ayo. Lo nya misalnya akustikan. Nanti kita bahas. Boleh. Sama itu komentator. Komentator juga. World Cup live Gue streaming. akan komit Green Boys. di situ. Tapi lu siapin tim jagoan lo apa? Misalnya tadi Uruguay. Tuh lo kulik 2-3 pemainnya. Ya, gue tahu. 1. Balotelli. Di situ. Itu Itali 1. Dan itu di situ. Siapa sih Uruguay? Luis Suarez. Suarez. Pernah denger gak jujur? Pernah. Suarez pernah. Pakai W kan? Bukan. Ira deh. Ira Suarez. Bukan, udah. Rick, thank you ya. Thank you. Thank you kok. Albumnya meledak, amin. Amin. Semuanya dilancarkan. Amin. Gue Riko Lubis. Dikta Green Boys. Peace out.